Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Hari ini sore hari saya masih ada di parkiran hotel Bidakara karena hari ini saya memberikan kelas Platinum AMC ke seorang bapak secara langsung gitu ya, dari Ngawi, dan ini baru selesai jam 5:15 menit. Saya masih di parkiran mobil. Ini hujannya masih baru mulai hujan, gerimis, jadi kaca mobil saya sudah ada air-airnya, dan saya terpikirkan untuk membuat pencerahan ini untuk Anda semua. Apa yang saya katakan ini adalah hasil dari tadi pengalaman bapak tadi yang mengatakan bahwa dia merasa selama ini terjebak dalam kebodohan gitu. Dia sebetulnya sudah tahu AMC sejak tahun 2012 kata dia. Tapi dia mau belajar, selalu ada halangan. Mau belajar, ada lagi halangan. 13 belajar nggak jadi. Sampai dia belajar ke sebuah komunitas, saya nggak akan sebut namanya. Yang di situ awalnya dia merasa bahwa itu benar karena di situ ada aktivasi, dia dibuka cakranya, kemudian diisi energi dan sebagainya gitu ya. Tapi semakin lama akhirnya dia merasa bahwa seolah-olah di situ menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya. Jadi ketika bapak ini cerita ke si yang ngajar itu ya, bahwa kondisinya seperti ini susah, banyak utang, dia bilang bahwa ini salah orang tuamu, salah si A, salah ini. Bahkan seolah-olah dianggap bahwa karena dia punya anggaplah hodam atau apa yang membuat kamu menjadi susah seperti ini. Dan ini yang dia awalnya setuju karena ketika dia tanya ke orang lain, jawabannya sama, dibuat oleh orang lain, ini orang lain gitu ya. Tapi ketika dia kemudian menonton cahaya kehidupan, dia mulai terpikirkan bahwa berarti saya berprasangka jelek sama orang, saya nyalakan orang lain. Padahal yang salah adalah diri saya, kata dia. Lalu dia mencoba men-share video-video cahaya kehidupan ke istrinya. Istrinya entah kenapa juga mensupport, ini kayaknya kamu perlu belajar ini gitu. Dan akhirnya bapak ini bilang, dulu setahu saya Platinum itu harganya masih murah, masih 10 juta, sekarang sudah 20 juta katanya. Dan saya jadi lebih ringan sekarang daripada dulu. Nah, ini adalah sebuah contoh yang sering saya katakan bahwa belajar AMC, mau itu yang reguler ataupun Platinum, itu adalah kebutuhan Anda dan itu pasti sesuai dengan isi pikiran Anda. Ketika Anda belajar Platinum AMC misalnya, dari dulu tidak pernah bisa, padahal uangnya ada, atau yang nggak ada uangnya baru bisa setelah mungkin tahun kelima, tahun ketiga, itu juga karena pikiran Anda baru selaras. Dan saya pun memang sudah menyeleksi di kepala saya bahwa orang-orang seperti ini yang belajar Platinum. Supaya apa? Supaya mudah menerimanya, supaya nyambung. Biasanya orang-orang yang sudah pernah mengalami banyak hal, banyak ilmu yang aneh-aneh, yang jalannya muter-muter gitu ya. Nah, baru belajar Platinum langsung ke intinya. Supaya apa? Supaya tahu bahwa ya ternyata selama ini itu salah, ini yang betul gitu. Tapi kalau belum pernah lewat jalan itu yang muter-muter, biasanya ketika belajar AMC muncul banyak pertanyaan, apa iya cuma gitu aja, apa iya hanya sesimpel itu gitu ya. Nah, ini yang saya sering bilang, kalau Anda silakan aja Anda belajar yang lain dulu, yang susah, yang muter-muter dulu gitu ya. Nanti baru ada belajar AMC-nya. Habiskan saja dulu uang Anda ke yang lain. Habiskan saja uang Anda belajar yang lain dulu, muter-muter aja dulu gitu ya. Tenaga dalam, cakra, aktivasi semuanya. Nah, baru setelah Anda belajar itu semua, baru Anda belajar AMC-nya. Itu kalau Anda mau, tapi kalau Anda mau langsung belajar AMC itu bagus sebetulnya. Supaya apa? Anda gak perlu lagi muter jalan yang belok-belok tadi. Ini pengalaman Bapak tadi yang membuat saya
semakin sadar bahwa ya memang saya memprogram hanya orang tertentu yang belajar kelas platinumnya. Kenapa? Orang-orang yang memang sudah pantas untuk belajar. Tadi ada sebuah kisah yang saya cukup miris gitu. Jadi di kelompok tadi itu, di program kelas tadi itu seolah menyalahkan mertuanya. Jadi ketika kondisi hidupnya susah, banyak utang, si yang ngajar ini mengatakan itu karena mertua kamu seperti ini, gini, makanya kamu hidupnya susah sama istrimu. Saya bahkan saya sedikit terharu, dan tadi bapaknya sempat nangis. Dia bilang, kalau gini berarti saya yang salah ya mas ya, saya berprasangka jelek sama ibu mertua saya. Padahal belum tentu juga dia seperti itu, karena saya nggak tahu apa isi pikirannya. Saya nggak pernah ngobrol sama dia, karena saya sudah dicekoi doktrin bahwa ini akibat ibu mertua kamu. Ibu mertua kamu punya ingon-ingon kalau bahasa Jawanya gitu ya, yang membuat menghisap rezeki anak-anaknya. Jujur saya sedih mendengar ada sebuah program yang katanya pengembangan diri, tapi ternyata seperti itu, dan mengatakan bahwa rezekinya dihisap oleh mertuanya, sehingga tidak banyak rezekinya, kemudian susah hidupnya dan sebagainya. Ini terlalu berprasangka buruk sebetulnya. Padahal kalau Anda sadari, rezeki Anda itu tergantung dari isi pikiran Anda sendiri. Saya membuat AMC supaya setiap manusia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menyalahkan mertuanya, tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan anaknya. Kenapa? Setiap orang punya tanggung jawab buat dirinya sendiri. Hidup saya, hidup Anda tergantung isi pikiran Anda. Kalau isi pikiran kita baik, maka sekitar kita juga pasti baik. Kalau isi pikiran kita jelek, maka sekitar kita juga jelek. Jangan sibuk menyalahkan orang lain, jangan sibuk menyalahkan keadaan. Apalagi kayak tadi, mengatakan salah mertuanya, salah istrinya dan orang-orang sekitarnya, nyalahkan lingkungan. Itu tadi yang membuat bapak tadi nangis, karena dia kaget tadi ketika belajar AMC di hari pertama platinumnya. Ternyata saya yang salah ya, ternyata saya selama ini berpikir jelek ke ibu mertua saya. Terus saya bilang, itu ibu mertua bapak, sama dengan ibu bapak sebetulnya. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa berpikir jelek seperti itu? Sadari bahwa hidup manusia tergantung isi pikirannya. Saya pernah buat video sepertinya atau buat tulisan bahwa ketika seorang anak kecil jatuh kena meja, biasanya di luar sana yang disalahkan mejanya. Sudah nak, ini sudah mama pukul mejanya, diem ya nangisnya, meja kamu nih nakal gitu kan biasanya. Ini yang salah. Coba mulai sekarang, kalau anak Anda jatuh kena meja, jangan pukul mejanya, jangan salahkan mejanya, bilang aja ke anaknya, kamu kurang hati-hati nak, lain kali hati-hati ya, jangan lewat meja itu. Itu jauh lebih benar daripada Anda mukuli mejanya, bilang mejanya nakal, bilang mejanya gak bener lah, lalu bilang sampai anaknya berhenti menangis. Ini salah. Kenapa? Akhirnya anak Anda sampai dewasa terbiasa menyalahkan di luar dirinya, terbiasa menyalahkan orang lain. Padahal sesungguhnya hidup manusia sepenuhnya tergantung dari isi pikirannya sendiri. Sadari ini sahabat, renungkan dan terapkan di hidup Anda. Salam cerdas, salam sehat, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah
nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.